Sementara itu, ada murid baru bernama Lee Golje yang memakai topi seperti bapak-bapak yang mau mancing di empang. Anehnya, semua orang di sekolah itu menatap Golje dengan penasaran sekaligus ketakutan, seolah Golje adalah spesies yang baru ditemukan. Sesampainya di kelas, Golje duduk di bangku pojok yang merupakan tempat Sangsik. Sontak, Sangsik pun merasa terganggu dengan kehadirannya. Lalu dengan santuinya, Golje meminta maaf dan akan pindah tempat. Tapi Sangsik yang suka bully ini langsung memalak Golje, dan tanpa banyak basa-basi, murid baru ini pun bersedia memberikan uangnya asalkan Sangsik tidak mengusiknya lagi. 이거면 되나? 나 좀 조용히 지내고 싶거든. Namun, Sangsik tidak langsung menyetujuinya, dan kalau Golje ingin hidupnya tenang, maka dia harus menyetorkan uang setiap minggunya. Tentu saja, Golje langsung memasukkan uangnya lagi, karena dia tahu berdebah seperti Sangsik pasti akan terus mengganggunya, walaupun dia memberi banyak uang. Di sisi lain, Sangsik yang merasa tersinggung pun berusaha menyerangnya, namun ternyata Golje mampu menghindarinya dengan sangat gesit. Dan yang paling mengejutkan adalah dia mampu menumbangkan Sangsik tanpa perlu memukulnya. Merasa dipermalukan, Sangsik pun menyuruh Hongil untuk mengadu domba antara Ikkyom dan Golje. Hal ini dia lakukan karena tidak mau malu sendirian. Singkatnya, Hongil berhasil menghasut Ikkyom dan Yoongi. Intinya, dia mengatakan kalau Golje datang ke sekolah itu untuk menjadi penguasa baru. Tanpa pikir panjang, mereka berdua pun bertemu dengan Golje di atap sekolah. Dan sebagai orang yang tidak suka pergangsteran, Ikkyom menantangnya berduel, di mana jika kalah, Golje tidak boleh menindas murid lain. Mendengar itu, Golje pun berkata kalau dia tidak punya niat untuk menindas orang. Bahkan, dia sengaja pindah ke sekolah ini untuk fokus belajar. Tapi Ikkyom tetap tidak percaya, hingga akhirnya dia pun memutuskan untuk menyerang duluan. Namun, Yoongi menghentikan Ikkyom saat itu juga karena dia baru sadar bahwa Golje bukanlah orang biasa. Dia lantas meminta maaf agar Golje mau mengampuni Ikkyom. Sebelum pergi, Golje memberi sebuah nasihat yang intinya kalau Ikkyom dan Yoongi sama saja dengan preman sekolah lain yang menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan masalah. 주먹 쓰는 놈들은 항상 끝이 좋지 않더라. Merasa penasaran dengan sosok Golje, Ikkyom pun bertanya kepada Yoongi siapa dia sebenarnya. Yoongi lalu mengatakan bahwa Golje adalah seorang legend dan seorang dewa gelut di SMA Mumyong, yang mana SMA itu memang dibuat khusus oleh pemerintah untuk menampung para remaja yang badung dan susah diatur.